Gagal bayar di aplikasi pinjaman online lumbung dana. Apakah bakalan didatangi DC lapangannya atau enggak? Dan apakah sudah ada DC lapangan yang turun dari aplikasi pinjaman online resmi lumbung dana? Oke, jadi aplikasi pinjol ini kalau kalian lihat ya, di website resmi OJK memang dia aplikasi yang benar-benar berizin resmi dari OJK, dan aplikasi ini juga kalau kita lihat sudah lumayan banyak penggunanya. Kenapa mereka menggunakan aplikasi ini? Ya karena pencairannya itu bisa dianggap cepat, teman-teman ya. Tetapi tentunya banyak orang yang bilang juga bunganya ya lumayan dari aplikasi ini, karena dia bunganya itu 29,9% kalau gak salah per tahun ya APR-nya. Dan aplikasi lumbung dana ini kalau saya lihat dari teman-teman itu belum ada yang berkomentar mengenai yang namanya kedatangan DC lapangan dari aplikasi ini. Nah, aplikasi lumbung dana ini belum banyak yang bilang ada DC lapangannya. Mungkin teman-teman yang mungkin ya, kalau misalnya seandainya di video ini teman-teman ada yang nonton yang pernah didatangi oleh DC lumbung dana, silahkan aja tulis di kolom komentar kira-kira itu berada di daerah mana dan nominal berapa sehingga bisa didatangi oleh DC-nya. Namun untuk saat ini yang saya tahu itu belum ada ya yang mengalami didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi lumbung dana. Dan aplikasi lumbung dana ini sendiri tentunya bisa saja ke depannya memiliki DC lapangan yang diturunkan, tergantung dari modal mereka yang mungkin kalau misalnya belum balik gitu ya, itu biasanya mereka akan wah barbar deh, akan terus ya menagih kepada orang-orang yang telat bayar. Tapi untuk saat ini sih belum menurunkan DC lapangan. Nah, gimana nih kalau misalnya seandainya nanti ada DC lapangan datang ke rumah, apakah mereka akan bilang-bilang dulu mau datang atau enggak? Nah, ketika ada ancaman bahwa di telepon itu mereka akan datang ke rumah, biasanya justru kalau bilang terlebih dahulu, bilang di awal itu mereka tidak akan datang. Sebenarnya yang datang itu adalah orang yang lebih silent ya teman-teman, dia lebih diam-diam, tidak bilang-bilang mau datang, karena kalau misalnya benar mau datang, itu orang-orang pada kabur duluan lah. Mereka gak bakalan ada di rumah daripada ngadepin DC. Maka dari itu biasanya yang bilang dulu itu nggak datang. Tapi yang datang itu adalah yang nggak bilang-bilang. Nah, kalau misalnya keburu nih ada di selapan ke rumah, ya kalian bisa bernegosiasi dengan mereka bahwa belum memiliki uang untuk membayar pada saat itu. Kalau misalnya ada bunga yang tidak transparan ataupun biaya layanan yang terlalu besar tidak transparan, ya kalian bisa jelaskan. Itulah sebab-sebabnya kenapa bisa gagal bayar. Karena kan ketika kita gagal bayar itu tidak sepenuhnya salah orang yang mengalami gagal bayar. Kenapa? Kadang-kadang ada yang tenornya kecepatan, tadinya misalnya kita pinjam 7 hari tapi udah 6 hari ya, ataupun baru 5 hari udah ditagih. Nah, biasanya hal tersebutlah yang membuat orang-orang pada gagal bayar, karena tadinya ada uangnya kalau udah 7 hari tapi ini 5 hari udah ditagih, kan repot juga kayak gitu. Jadi tidak sepenuhnya orang mengalami gagal bayar itu salah, dan kalian bisa jelaskan hal tersebut. Kalau belum ada uang ya kalian bisa bernegosiasi juga. Nanti kalau ada uang, kalau udah lancar usaha ya kalian bisa bayar. Tapi kalau belum ada uang, kalian nggak harus juga memaksakan untuk membayar pada saat itu. Dan mereka pun tidak akan memaksa kalian untuk membayar pada saat itu juga. Jadi seperti itu teman-teman. Dan yang mau nanya silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Kalau ada desa yang pernah datang ke lapangan, ke rumah, tulis aja di kolom komentar di daerah mana dan nominal berapa.